Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah doa meskipun melalui online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kesibukan kita mau mencari dan merindukan hadirat Tuhan. Mari kita awali ibadah doa kita kali ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari kami. Dan pada saat ini, jikalau kami diberi kesempatan untuk mencari wajah-Mu, ketika kami boleh menikmati hadirat-Mu, sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami merindukan lawatan-Mu, kami ingin menikmati hadirat-Mu, di mana kami boleh dikuatkan oleh renungan firman Tuhan. Kami juga boleh menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah doa kami saat ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita kembali membaca firman Tuhan dan merenungkan sebagai kelanjutan minggu yang lalu, tetap masih dalam Mazmur, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Kita akan baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu.
Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Nah, dalam Mazmur 119 ini merupakan suatu mazmur kebijaksanaan yang mungkin sudah dalam minggu-minggu yang lalu sudah mulai kita baca dan renungkan. Dan saat ini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-25 sampai dengan 32 kita melihat dan sudah membacakan di sini, yaitu pemazmur menggambarkan dirinya sedang terbaring dalam debu. Dia menyamakan keadaan jiwanya dengan keadaan mati dan telah terkubur. Keadaan ini tentunya suatu keadaan yang tidak menyenangkan, suatu keadaan yang sulit. Dan harapan satu-satunya adalah janji Tuhan tentang kehidupan yang didapati di dalam firman-Nya. Dia memohon pada Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang hanya benar-benar dapat dilakukan hanya oleh Tuhan saja. Di sini pemazmur juga menceritakan bagaimana ia telah menyadari dan mengakui setiap dosa-dosanya, dan bagaimana Tuhan datang kepadanya dan memberikan pengampunan. Dia ingin mengerti lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup yang dia jalani. Dan dalam mazmur ini, pemazmur juga sadar pada saat itu dirinya sedang diliputi oleh keputusasaan, keadaan yang frustasi dan patah semangat. Tapi di sisi lain, dia juga meyakini hanya Tuhan saja yang sanggup menolongnya dan yang mampu untuk mengeluarkan dalam kondisi seperti itu. Pemazmur juga menyatakan perasaannya yang berduka dan penyesalannya atas segala dosa-dosanya, dengan harapan Tuhan dapat mengampuni dan memulihkan keadaannya. Di dalam peratapannya, ia memohon campur tangan Tuhan di dalam jiwanya untuk membuatnya lebih mengerti akan maksud jalan hukum Tuhan, seperti yang tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-27. Ia sadar bahwa satu hukum atau perintah yang dimaksudkan terutama agar menjadi satu aturan atas tindakan yang bersifat secara keseluruhan atau secara umum. Nah, prinsip atau aturan tadi hanya ada melalui pembelajaran tentang firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak dapat membaca satu ayat atau satu baris saja dari sebuah paragraf di tengah-tengah bab dan buku dan mengharapkan untuk memahami artinya secara penuh dari apa yang diajarkan di situ. Seperti yang sudah diungkapkan pemazmur tadi, kita harus memiliki hasrat atau keinginan dengan sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, dan tentunya melalui pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup yang saat ini dijalani. Di situ kita akan semakin mengerti tentang karakter Tuhan, dan akhirnya kita bisa memahami apa ajarannya. Jadi sama seperti kita mempelajari karakter ayah kita sendiri, apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, dan tentang apa yang sesungguhnya diharapkan dari kita. Begitu kita mulai memahami apa yang Tuhan harapkan, dengan kerendahan hati kita meminta bimbingan dan hikmat Tuhan, karena sesungguhnya kita tidak mampu untuk menuruti segala kehendak-Nya.
Dan pemazmur telah mengerti akan posisinya di hadapan Tuhan. Tapi pada saat itu dia sedang diliputi oleh kesedihan. Dan sekali lagi dia menaruh kepercayaan dan harapannya kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Dia memohon agar Tuhan menolong dan menjauhkan dia dari segala tipu daya duniawi dan sebaliknya mengarahkannya pada kebenaran hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini menunjukkan hasratnya untuk berbakti kepada Tuhan. Karena dia dengan sukarela ingin mengikuti jalan kesetiaan, jalan kebenaran Tuhan. Walaupun dia tahu hatinya cenderung bersandar pada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tapi dia memilih untuk bergantung kepadanya dengan kekuatan dan dengan ketekunan dan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seberapa sering kita juga dilanda kesedihan, keputusasaan, rasa bersalah, penyesalan, pencobaan, kesulitan yang kita hadapi, bahkan penindasan, tanpa jaminan kemenangan dari Kristus, tanpa keyakinan akan kebangkitan Kristus, kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tapi saat kita membaca firman Tuhan, kita akan dikuatkan olehnya. Kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan inilah yang mencerahkan harapan kita, yang memperkuat otot spiritual kita, dan memberdayakan kita untuk melakukan banyak perkara. Tentunya kita tahu kita tidak dapat berjalan sendiri dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita juga memerlukan Roh Kudus untuk memimpin dan memberi hikmat kepada kita. Jadi saat ini, apapun yang kita hadapi, yang kita alami, tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Dan biarlah kita dengan tekun, dengan setia mempelajari firman Tuhan. Karena itulah yang sanggup menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Ketika kami merenungkan kebenaran-Mu Tuhan, sungguh kami terkagum akan firman-Mu. Firman-Mu yang dapat menguatkan kami, firman-Mu yang dapat menuntun langkah hidup kami di saat kami goyah, di saat kami mengalami kecemasan dan ketakutan sekalipun. Tetapi biarlah seperti pemazmur, di saat keadaan yang sulit sekalipun, bahkan kami menyadari dosa-dosa yang sudah kami perbuat, tapi kami percaya Tuhan mengampuni kami, bahkan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Dan biarlah dengan tuntunan firman-Mu, kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan kami hikmat, penghiburan, dan kekuatan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.